Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 401, Perbedaan Besar. Ketika saya berada di Istana Feng Wang, saya secara pribadi menyaksikan seorang jenius pesawat astral minor tingkat ketujuh menantang papan universal. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal masuk peringkat, dia bahkan pingsan di ruang rahasia dan hampir mati. Dengan kekuatan kami memang tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Dewan Universal. Lebih baik tidak mencari masalah untuk diri kita sendiri. Li Hua abadi menciutkan lehernya. Keduanya setuju dan keduanya memilih daftar langit bulan. Hall Master King mengangguk dan memberi mereka masing-masing sebuah bola. Dia berkata, ayo pilih ruang pemeriksaan. Saat ini, Xia Qingchen keluar dari kerumunan dan juga pergi mencari ruang budidaya. Tetua ke-9 yang tersenyum terkejut. Hei, anak muda, apa yang kamu lakukan? Yang lain sedang menonton pertempuran, mengapa dia mengikuti mereka sendirian? Xia Qingchen berbalik dan meliriknya, menggoyangkan bola bundar di tangannya. Yang dia maksud adalah dia juga ada di sini untuk ujian. Setelah melihat ini, tetua ke-9 tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan kesal pada Hall Master King. Bukankah mereka mengatakan bahwa merekalah satu-satunya yang menggunakan daftar bulan surgawi? Mengapa dia masih mengizinkan orang luar? Ketua Balai King menjawab tanpa daya, ini adalah tantangan bagi Dewan Universal. Saya sudah mencoba membujuknya, tapi dia rela mengeluarkan 100 juta hanya untuk mencobanya. Gong Liangni dan Peri Li Hua, yang berjalan di depan, menghentikan langkah mereka. Dia melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Peri Li Hua tercengang, dia lebih muda dariku, namun dia berani menantang Dewan Universal. Gong Liang Gongzi, apakah ini salah satu kebanggaan surga Wen Qiu? Gong Liangni menggelengkan kepalanya, jangan, apakah dia salah satu dari 20 teratas dalam daftar Sky Moon? Peri Li Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Gong Liang tertawa menantang, saudari Li Hua, kamu terlalu banyak berpikir. Selain Yu Qingyang, hanya ada teratai putih dan Yuan Taiji yang berada di 20 besar punggung bukit bulan surgawi. Bagaimana mungkin ada yang lain? Lalu siapa dia? Peri Li Hua bertanya dengan bingung. Gong Liangni tertawa, mungkin seseorang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia mungkin seorang fanatik yang ingin mencoba papan universal. Aku khawatir dia akan digendong oleh orang lain nanti. Dia mengalihkan pandangannya dengan tidak tertarik dan berkata, ayo masuk, jangan buang waktu. Peri Li Hua juga kehilangan minat, dan memilih ruang rahasia bersamanya. Ekspresi Xia Qingchen tidak berubah. Dia pergi ke ruang rahasia lain. Setelah masuk, dia meletakkan manik itu di tanah dan memasukkannya dengan kekuatan bintang. Segera, dari bola bundar itu, daftar panjang muncul. Ada sebanyak 2000 nama di dalamnya. Dia melihat bahwa orang yang berada di peringkat 2000 teratas adalah seorang pria bernama Black Eagle, dan kekuatannya berada di level ke-7 dari level astral minor. Dia telah ditantang 200 kali. 0 kerugian. Apalagi lawan yang ditantangnya sebagian besar terluka, bahkan ada juga yang tewas. Xia Qingchen merenung. Kekuatannya saat ini kira-kira berada di tingkat ke-7 dari tingkat astral minor. Orang ini mungkin mencoba menantangnya. Finzernya menunjuk ke arah Black Eel. Bayangan cahaya segera keluar dari bola dan memadat menjadi sosok manusia yang sangat realistis. Dia memiliki sosok kekar, kulit gelap, dan mata seperti lonceng tembaga. Xia Qingchen berdiri di hadapannya, hanya mencapai dadanya. Mengaum. Setelah yang terakhir muncul, mereka langsung menyerang. Saat dia berlari, bumi bergemuruh dan seluruh tanah berguncang. Ekspresi Xia Qingchen serius. Dia adalah lawan yang bisa dia lawan. Acalanata. Lengan Xia Qingchen terlipat. Dengan dia sebagai pusatnya, semua benda dalam jarak 10 meter darinya kehilangan beratnya dan melayang. Kemudian, ia berputar dengan cepat. Akhirnya, dengan suara keras yang teredam, mereka semua terlempar keluar. Bayangan Black Eagle segera terlempar dan hancur berkeping-keping. Dengan suara lembut, nama Black Eagle menghilang dari daftar, meninggalkan baris kosong. Maksudnya menuliskan nama pemenang. Xia Qingchen berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat pada mutiara bulan. Sampai hari ini, hal yang paling menyentuh hatinya setelah dia kembali ke dunia mungkin adalah gadis yang telah melakukan begitu banyak hal untuknya secara diam-diam. Bulan. Dia meninggalkan sepatah kata pun di sana. Setelah berhenti sejenak, Xia Qingchen terus membalik peringkatnya. Pada akhirnya,
Peringkatnya berada di peringkat 1000. 1000 teratas adalah seorang jenius berusia 20 tahun bernama, Tanpa Angin. Dia adalah bintang minor tingkat ketujuh dengan peringkat tertinggi dalam daftar. Xia Qingchen mengarahkan jarinya ke nama Windless. Seketika, cahaya yang keluar dari bola memadat menjadi tuan muda yang halus. Setelah dia muncul, gerakan tubuhnya tiba-tiba melintas, mencapai 450 kaki dengan satu langkah. Selain itu, teknik yang dia gunakan adalah versi tidak lengkap dari keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat hitam. Tendangan meteor. Windless mengandalkan teknik gerakannya yang sangat kuat dan teknik seni bela diri yang kuat untuk menyerang dengan berani. Xia Qingchen mengeksekusi teknik gerakan sejauh 400 kaki dalam satu langkah. Dia juga mengeksekusi gaya pertama, Ki Bumi kembali ke surga, dan kecepatannya mencapai 500 kaki dalam satu langkah. Keduanya seperti bayangan saat mereka bertarung di ruang rahasia yang sempit. Setelah 10 putaran, pada akhirnya, keterampilan Xia Qingchen satu tingkat lebih tinggi dan dia berhasil mengalahkan Tanpa Angin. Nama Xia Qingchen langsung dipindahkan dari peringkat terakhir ke peringkat 1000. Rentangnya 2 kali lipat. Xia Qingchen melirik peringkatnya. Meski dia masih bisa bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menang. Tes kekuatan hari ini kurang lebih merupakan batas kekuatannya. Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen membalik-balik halamannya. Dia menemukan nama di tempat ke-100. Yu Qingyang. Tantangannya adalah sebulan yang lalu, dan tingkat kultivasi pada saat itu adalah posisi bintang tengah. Mata Xia Qingchen sedikit berkedip. Pihak lain telah menembus tingkat astral menengah, tetapi dia masih bertahan di sekitar tingkat kelima dari tingkat astral minor. Usahanya masih jauh dari cukup. Dia harus memikirkan segala cara yang mungkin untuk menerobos kultivasinya. Saat ini, Gong Liangni dan Peri Li Hua meninggalkan ruang rahasia satu demi satu. Tetua ke-9 dan Master Aula King, yang sedang menunggu di luar, sedang minum teh dan mengobrol dengan gembira. Tetua ke-9, menurutmu, antara keponakanmu dan Peri Li Hua, mana yang lebih kuat? Tuan Balai King bertanya sambil tersenyum. Tetua ke-9 mengelus janggutnya dan merenung, mungkin keponakan Gong Liang saya lebih kuat. Meskipun Li Hua Abadi adalah salah satu dari 10 dewa dari 100 keluarga bunga dan berspesialisasi dalam seni bela diri, Gong Liangni telah pergi ke Istana Feng untuk melanjutkan budidayanya. Tidakkah kamu mendengar bahwa Yu Qingyang pergi ke Istana Raja Feng untuk belajar selama 2 bulan dan berhasil menembus bintang tengah? Jadi, keponakanku harusnya sedikit lebih kuat. Ketua Balai King setuju, lagi pula, ini adalah Istana Feng. Siapapun yang telah meningkatkan kultivasinya di sana akan mengalami peningkatan yang nyata dalam seni bela diri mereka. Keduanya keluar satu demi satu dan muncul di depan mereka. Tetua ke-9 dan Master Aula King berdiri untuk mengantisipasi. Penonton di sekitarnya berjinjit dan menyaksikan dengan leher ditekuk. Bagaimana perasaan kalian berdua? 9 Zhang Lais bertanya sambil tersenyum. Gong Liangni menggeleng, saya hanya rata-rata. Saudari Li Hua seharusnya mencapai pangkat yang sangat tinggi. Ketua Balai King tertawa dan berkata, kalian berdua tidak perlu terlalu rendah hati. Segera keluarkan bolanya dan tunjukkan kepada semua orang. Jika kita terus berlama-lama, saya khawatir orang lain akan sangat cemas. Kaulah yang akan mati karena kecemasan terlebih dahulu, bukan, Pak Tua? Tetua ke-9 tertawa. Hall Master King terkekeh dan benar-benar sedikit tidak sabar. Ayo, biarkan Master Hall ini memeriksa peringkatmu satu persatu. Bisa atau tidaknya aku menyelesaikan tugasku tergantung pada kalian berdua. Dia pertama kali mengambil bola bundar Peri Li Hua dan membukanya di depan semua orang. Daftar peringkat muncul. Bab 402, membandingkan peringkat. Salah satu nama yang berkedip merah adalah nama Bunga Pir. Peri, 51. Tuan Balai King berteriak kaget. Mampu menduduki peringkat 100 besar adalah hal yang luar biasa. 51, itu jauh melebihi ekspektasinya. 10 dewa dari keluarga 100 bunga benar-benar menakutkan. Aula Bulan Langit Wen Qiu kami tidak pernah masuk peringkat 60 besar dalam 2 tahun terakhir. Itu terlihat, tapi di luar jangkauan. Tuan Balai King sangat gembira. Dengan hasil Peri Li Hua, dia sudah mampu menyelesaikan misinya. Saat dia melihat ke arah Gong Liangni, senyumannya menjadi semakin lebar. Bukan saja dia tidak akan dikritik, tapi dia juga akan mendapat imbalan yang besar. Gong Liang Gongzi, biarkan aku melihat bolamu. Hall Master King mengambil bola bundar dan mengaktifkannya di tempat. Di sampingnya,
Mata Peri Li Hua menatap tanpa berkedip. Telapak tangannya tanpa sadar mengepal ujung lengan bajunya. Napasnya juga menjadi sedikit cepat. Di daftar peringkat muncul, dan kata-kata menarik, Gong Liang tidak patuh, muncul di posisi ke-49. Astaga, dia masuk dalam 50 besar. Sulit dipercaya, Aula Bulan Surgawi Wen Qiu belum pernah mencapai hasil seperti itu dalam 10 tahun terakhir. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang kembali dari istana. Perubahan ini terlalu mengejutkan. Berdasarkan penampilan Gong Liangni di masa lalu, mustahil baginya untuk dibandingkan dengan Peri Li Hua. Sekarang, dia benar-benar telah melampaui dirinya. Wajah cantik Li Hua Xian bersinar dengan sedikit rasa kesal dan iri hati, ujung mulutnya menunjukkan ekspresi pahit, masih saudara laki-laki Gong Liang yang pergi. Li Hua menyesali inferioritasnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang yang dulunya lebih rendah dari Anda melampaui Anda. Gong Liangni sangat senang. Di permukaan, dia mempertahankan sikap rendah hati dan berkata, bukannya aku kuat, tapi orang yang aku kalahkan tidak terlalu kuat. Kepahitan di hati Peri Li Hua semakin dalam. Tidak terlalu kuat. Bukankah itu berarti dia juga sangat lemah? Ketua Balai King tertawa gembira, Tuan Muda Gong Liang, Anda benar-benar mengejutkan saya. Aku telah memutuskan untuk memberimu bintang Sky Moon. Mendengar ini, semua orang iri. Bahkan Peri Li Hua memandangnya dengan cemburu. Bintang Sky Moon bukanlah hadiah biasa. Merupakan suatu kehormatan bahwa hanya murid dengan bakat luar biasa dan kinerja luar biasa yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Di seluruh Sky Moon Ridge, hanya ada kurang dari 50 orang yang mendapatkannya. Hall Master King mengeluarkan medali emas dan memberikannya kepada Gong Liangni di depan semua orang. Yang terakhir menerimanya dengan senyuman dan menempelkannya di dadanya. Itu sangat menarik perhatian. Hall Master King sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia menangkupkan tangannya ke arah tetua ke-9, Gong Liangni, dan Peri Li Hua, ini semua berkat kalian bertiga hari ini. Saya akan menjadi tuan rumah untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga atas dukungan Anda. Kata yang bagus, kata yang bagus. Tetua ke-9 tersenyum. Dia melirik ke ruang rahasia yang dimasuki Xia Qingchen, dan alisnya sedikit berkerut. Hall Master King, murid yang menantang Dewan Universal sudah lama tidak keluar. Silakan lihat dia. Akan buruk jika kamu mati di dalam. Meskipun Sky Moon Hall tidak akan memikul tanggung jawab untuk ini. Namun, ruang rahasia tempat seseorang meninggal selalu membawa sial, bukan? Ketua Aula King memukul keningnya. Lihat saya, ada satu lagi yang tergeletak di tanah. Saya hampir lupa. Karena geng bulan surgawi telah menyelesaikan ujian mereka, papan universal seharusnya sudah lama berakhir. Namun, ruang rahasia Xia Qingchen tidak terbuka bahkan setelah sekian lama. Hanya ada satu kemungkinan. Dia tewas atau terluka parah. Hall Master King menghela nafas dan melambaikan tangannya, kalian berdua, bawa dia keluar. Namun, saat kedua anggota Aula hendak melangkah maju. Tiba-tiba, dengan derit, pintu ruang rahasia terbuka dengan sendirinya. Xia Qingchen keluar dari dalam. Badannya bersih, rambutnya rapi, dan auranya tenang. Bagian mana dari dirinya yang terlihat seperti terluka? Apa yang terjadi dengannya? Peri Li Hua terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia hanyalah seorang tuan muda kaya yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi dan menantang orang lain? Alis Gong Liangni berkerut, dia pasti berubah pikiran pada menit terakhir dan tidak menantang papan universal. Setidaknya dia tahu. Dia tidak sebodoh itu. Tuan Balai King terkejut. Dia secara alami merasa bahwa Xia Qingchen tidak menantang Dewan Universal. Dia mengambil kembali bola bundar dari tangan Xia Qingchen dan berbicara dengan nada berat, lain kali, jangan terlalu gegabah, mengerti? Lagi pula, tidak mudah mendapatkan uang. Bagaimana itu bisa menahan pembelanjaanmu yang sembrono? Saya merasa itu sepadan, kata Xia Qingchen dengan tenang. Untuk bisa menguji batas kekuatan seseorang, apa yang tidak sepadan? Setelah mendengar bahwa Xia Qingchen tidak menyesal, Ketua Balai King kecewa. Oke, kamu punya uang, jadi kamu bisa membelanjakannya sesuka kamu, oke. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa orang baik itu. Dia membuka bola lagi, bersiap untuk menghapus catatan di dalam dan mengembalikan bola ke keadaan semula. Namun, begitu dia membukanya, dia menemukan ada perubahan pada daftarnya. Itu tandanya ada yang menantangnya. Kamu telah menantangnya. Tuan Balai King bertanya dengan heran.
Mengapa saya tidak menghabiskan 100 juta dolar Sky Moon untuk menghangatkan bola bundar? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, orang-orang yang hendak pergi kembali satu demi satu. Gong Liangni dan Peri Li Hua juga berhenti dan berjalan mendekat. Mustahil. Jika Anda benar-benar menantangnya, bagaimana Anda bisa aman dan sehat? Gong Liangni bertanya langsung. Xia Qingchen meliriknya dan tidak menjawab. Anda tidak seharusnya mempertanyakan seseorang secara langsung seperti ini, bukan? Peri Li Hua menggerakkan kepalanya dan melihat ke tempat terakhir, bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi namamu tidak ada di sana. Nama penantang akan muncul dalam daftar dan mengeluarkan lampu merah terang. Itu sangat menarik perhatian. Namun, nama Xia Qingchen bahkan tidak ditampilkan dalam 10 besar. Hall Master King juga menganggapnya aneh. Dia mengusap jarinya beberapa kali dan membalik 10 halaman. Namun, nama Xia Qingchen bahkan tidak masuk dalam 100 terakhir. Apakah kamu gagal dalam tantanganmu? Ketua Balai King memandang Xia Qingchen dan bertanya. Tanpa namanya, tantangan ini hanya akan gagal. Namun, Xia Qingchen dapat menjamin bahwa dia tidak terluka sama sekali. Ini sangat mengejutkan. Ketua Balai King menilai Xia Qingchen dengan takjub, Master Balai ini telah meremehkanmu. Anda sebenarnya gagal menantang Dewan Universal dan keluar tanpa cedera. Ini tidak mudah. Sepanjang sejarah, mereka yang menantang pemerintahan universal. Mereka akan menang, atau kalah dengan luka di sekujur tubuh mereka. Tidak ada pengecualian. Xia Qingchen adalah pengecualian khusus. Ekspresi Xia Qingchen tenang, dan dia tidak mau menjelaskan. Aku sudah selesai dengan ujianku. Aku akan pergi sekarang. Ketua Balai King berkata, ya. Datang lagi lain kali ketika Anda sudah siap sepenuhnya. Saya menaruh harapan besar pada Anda. Gong Liangni tidak terlalu memikirkannya, dia mungkin beruntung karena selamat dan sehat. Tidakkah kamu melihat bahwa dia butuh waktu lama untuk keluar? Jika kita memberinya kesempatan lagi, dia mungkin tidak akan berani menyentuh papan universal lagi. Peri Li Hua mengangguk. Sepasang mata cerah menatap Gong Liangni. Saudara Gong Liang adalah yang terbaik, kamu benar-benar jenius. Seorang saudara Gong Liang menyebabkan hati Gong Liangni mati rasa. Dia mengangkat dadanya dan mendorong bintang langit bulan ke atas. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Saudari Li Hua, ayo pergi. Adikmu masih menunggu kami. Keduanya berjalan berdampingan di tengah kerumunan. Hall Master King terkekeh dan dengan lembut menekan tombol tertentu pada bola yang pernah digunakan Xia Qingchen sebelumnya. Cukup tekan tombolnya dan itu akan menghapus semua catatan penggunaan. Setelah menekan tombol, sebuah proyeksi muncul di bola dengan garis kata-kata biru jernih. Ada rekor peringkat yang lebih tinggi. Harap konfirmasi sebelum melanjutkan untuk menghapusnya. Senyum Hall Master King membeku saat dia berdiri di sana dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Rekor dengan peringkat lebih tinggi. Yang, bab 403, gadis berbaju pink. Hall Master King menunjukkan daftar itu lagi dan terus membaliknya. Tempat ke-100. Tanggal 200. Ke-300. Setelah menelusuri 900 nama, dia masih tidak melihat satupun nama yang muncul. Aneh, apakah ada yang salah dengan bola pendeteksinya? Tuan Balai King bergumam. Tetua ke-9, yang hendak pergi, menoleh dengan heran. Tuan Balai, apakah ada yang salah? Tidak apa, hanya kerusakan kecil. Itu adalah alarm palsu. Hall Master King menekan tombol itu lagi, dan kata-kata yang sama muncul. Kali ini, Hall Master King memilih untuk terus membersihkan area tersebut tanpa berpikir panjang. Kaca, semua catatan tantangan sebelumnya telah dihapus, dan sederet kata muncul, peringatan. Ada catatan yang belum disimpan. Kami telah memberitahu Aula Langit Bulan tingkat atas. Mohon tunggu hukuman selanjutnya. Cabang Balai Langit Bulan sangat erat kaitannya. Aula Bulan Surgawi yang ditanyakan dikelola oleh Aula Bulan Surgawi yang tingkatnya lebih tinggi. Jika Hall Master King menghapus catatan pada bola bundar tanpa memverifikasi atau mencatatnya, dia akan dihukum oleh atasannya. Paling lama dalam setengah bulan, Aula Langit Bulan tingkat atas pasti akan mengirim utusan untuk menanyainya. Setelah melihat pemandangan ini, Hall Master King tertegun sesaat sebelum dia berkata dengan marah, jelas sekali bolanya tidak berfungsi. Mengapa kamu ingin menghukumku? Secara teori, jika bola tidak berfungsi, mustahil mengirim pesan kembali ke atasannya. Tapi sekarang, tetua ke-9 melihat ini dan khawatir. Hall Master King, apa yang harus kita lakukan? Manajemen Sky Moon Hall selalu ketat.
Hukuman karena melakukan kesalahan nyata seperti itu tidaklah ringan. Tidak apa-apa, kata Hall Master King dengan nada gelisah. Saya akan menjelaskan situasinya kepada Anda ketika utusan itu tiba. Dia melirik ke arah Xia Qingchen, yang sudah berjalan ke pintu, dan menggerutu, mengapa dia menantang Dewan Universal tanpa alasan. Jika bukan karena tekad Xia Qingchen untuk menantang daftar peringkat, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Katakan pada meja depan untuk mengingat orang ini dan jangan biarkan dia datang ke aula langit bulan kita lagi. Dia menggerutu. Anggota balai istana mengangguk, sangat mengingat pandangan belakang Xia Qingchen. Gong Liangni, yang juga penasaran, menghampiri dan tertawa, kamu hampir membuatku takut, itu benar. Dewa Lihua menepuk dadanya, saya pikir dia telah berhasil masuk 1000 teratas papan universal. Jika itu yang terjadi, seluruh punggung bukit langit dan bulan akan gempar. Lagi pula, hanya ada kurang dari 20 orang yang bisa masuk 1000 teratas di Sky Moon Ridge. Ayo kembali ke kediaman, adikmu pasti menunggu dengan cemas. Kata-kata Gong Liangni membawa kesan mendesak. Seolah-olah dia lebih ingin bertemu dengannya daripada Peri Li. Peri Li Hua agak tidak senang, dan berkata dengan nada suam-suam kuku, jangan berpikir bahwa hanya karena kakak seniorku memiliki kepribadian yang pendiam, dia mudah untuk didekati. Standarnya sangat tinggi, jadi jangan pikirkan itu. Pikiran Gong Liangni terlihat jelas, dia menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata dengan canggung, Saudari Li Hua, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya takut dia akan mengkhawatirkan kita. Hehe, Peri Li Hua mencibir. Mereka di sini hanya untuk menguji peringkat mereka. Apa yang perlu dikhawatirkan? Merasa tidak bahagia, Peri Li Hua dan Gong Liangni kembali ke rumah Gong Liang. Ketika mereka sampai di jalan ke-8, Peri Li Hua tiba-tiba menyadari sosok jauh di belakangnya. Itu tidak lain adalah Xia Qingchen, yang pergi lebih awal darinya. Karena dia tidak paham jalannya, dia bertanya berkali-kali. Jadi, meski dia pergi lebih dulu, dia tertinggal di belakang Gong Liangni. Peri Li Hua tidak keberatan. Namun, setelah berjalan melewati 2 jalan dan berbelok beberapa tikungan. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Xia Qingchen sebenarnya masih di belakang mereka. Saudara Gong Liang, orang itu sepertinya mengikuti kita. Mereka telah mengikuti kita sampai beberapa jalan, jawab Li Huaxian. Gong Liangni menoleh dan mengerutkan kening, mungkin karena identitas saya sebagai anggota klan Gong Lianggu terungkap, dan dia ingin dekat dengan saya. Dia telah melihat terlalu banyak orang serupa. Apalagi setelah dia kembali dari Istana Feng. Banyak orang ingin menjilatnya. Ayo pergi. Jangan repot-repot. Gong Liangni berkata tanpa daya, sebagai anggota keluarga Gong Liang, terkadang saya sangat lelah, saya tidak bisa mengekspos diri saya begitu saja ke publik. Gong Liangni menghela nafas. Peri Li Hua akan menoleh dari waktu ke waktu dan menemukan bahwa Xia Qingchen semakin dekat. Saudara Gong Liang, orang ini sangat menyebalkan, dia sudah datang. Apakah itu? Gong Liangni menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Xia Qingchen telah mengikutinya hingga jarak 30 kaki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya, mengerutkan kening. Menurutku, kamu harus berhenti. Tidakkah kamu merasa malu untuk terus mengikutiku seperti ini? Tatapan Xia Qingchen tidak goyah, dan dia berjalan melewatinya. Merasakan bahwa Gong Liangni dan Peri Li Hua sedang menatapnya, dia menoleh dan berkata, apakah kamu berbicara denganku? Peri Li Hua tercengang. Dia sepertinya tidak mengikuti Gong Liangni, kan? Melihat mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, Xia Qingchen sedikit mengernyit. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa saat kamu menghentikanku? Saya sangat sibuk, jadi tolong jangan buang waktu saya. Wajah Gong Liangni memerah, dia menguatkan dirinya dan berkata, maksudku, jangan ikuti aku. Xia Qingchen melirik aneh ke jalan lebar dan bertanya, keluargamu. Pemilik jalan. Hanya kamu yang boleh pergi. Selain itu, siapa kamu? Mengapa? Maukah aku mengikutimu? Dia menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut, menyebabkan Gong Liangni kehilangan muka. Apalagi di depan Peri Li Hua. Apakah kamu tahu cara berbicara? Kemarahan Gong Liangni muncul. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya. Bukankah kamu menyalahkanku karena mengikutimu? Kamu tidak masuk akal. Di mana dia punya waktu untuk berbicara dengan orang seperti itu? Setelah dia selesai berbicara, dia mengikuti petunjuk orang yang lewat dan pergi ke rumah Gong Liang. Gong Liangni berdiri di tempat, dia marah dan penuh kebencian, orang ini. Peri Li Hua tertawa sendiri. Gong Liangni benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi,
tetapi pemuda itu benar-benar cuek. Dia berada di kota Wenqiu tapi dia tidak tahu siapa Gong Liangni. Jelas sekali, dia juga seorang buta yang tidak punya hati. Jangan pedulikan dia, ayo kembali. Peri Li Hua menghibur. Gong Liangni lalu mengangguk dan kembali ke kediaman Gong Liang dengan suasana hati yang buruk. Pada waktu itu, Xia Qingchen tiba di istana Gong Liang terlebih dahulu. Siapa? Penjaga itu bertanya. Xia Qingchen merenung sejenak. Dia kemudian berbicara, Gong Liangyun. Saya temannya. Ini adalah tanda identitas saya. Dia mengeluarkan daun emas dari tanah suci Sekte Nebula. Transformasi identitas Gong Liangyu memang istimewa, jika dikatakan sedang mencarinya, akan aneh jika penjaga mau melapor. Pertama-tama dia akan mencari Gong Liangyun, lalu memberitahu Gong Liangyu bahwa itu yang paling tepat. Setelah memastikan identitas Xia Qingchen, penjaga mengembalikan token perintah dan berkata, ikutlah dengan saya. Gong Liangyun punya banyak teman dan sering datang berkunjung. Selama mereka adalah murid resmi dari 8 tanah suci atau 4 klan besar kuno, mereka dapat dibawa masuk secara langsung. Di bawah bimbingan penjaga, Xia Qingchen tiba di sebuah taman. Disinilah para tamu klan kuno Gong Liang menunggu untuk diterima. Itu memiliki taman, tanaman, teh, dan tempat tinggal. Tunggu dengan sabar, aku sudah memerintahkan seseorang untuk memberitahu nona muda itu. Penjaga itu duduk dan pergi. Xia Qingchen mencari paviliun dan menunggu dengan sabar. Ketika rumah Tingsue Tanah Suci didirikan, Gong Liangyue secara khusus datang untuk memberi selamat kepadanya dan bahkan memberinya api surgawi sebagai hadiah ucapan selamat. Dia berhutang banyak padanya. Xia Qingchen setuju. Dia akan pergi ke klan kuno Gong Liang untuk mengobrol ketika dia punya waktu dalam 2 bulan. Sekarang, dia datang seperti yang dijanjikan. Tiba-tiba, Xia Qingchen tiba-tiba mendengar suara seruling yang merdu. Dia melihat ke samping. Itu adalah seorang gadis berbaju pink yang sedang memainkan seruling di tepi kolam. Bab 404, 100 burung memberi penghormatan kepada Phoenix. Angin bertiup dan awan bergerak, seruling dimainkan dan ikan berenang. Keindahan dalam warna pink tersembunyi di bawah pohon willow yang hijau, konsepsi artistiknya seperti lukisan. Xia Qingchen diam-diam memperhatikan dan mendengarkan. Lagu itu berakhir. Wanita muda berbaju merah muda menurunkan muridnya dan menatap Xia Qingchen. Maaf mengganggu istirahat Tuan Muda. Xia Qingchen perlahan membuka matanya dan tersenyum. Tidak, musik serulingmu bagus, baik dari segi seni bela diri maupun suasana hati. Ekspresi terkejut muncul pada wajah cantik gadis berbaju pink itu. Kamu bisa mendengar keterampilan bela diri dalam suara seruling. Tapi dia tidak melepaskan keterampilan bela diri apapun dengan sengaja. Itu hanya pukulan biasa. Gadis bermata merah muda itu menunjukkan sedikit ketertarikan saat dia menaiki tangga dan memasuki paviliun. Aku Luo Suixian, dan kamu. Petik 2. Xia Qingchen. Tuan muda Xia mahir dalam teknik bela diri gelombang suara. Luo Suixian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sungguh aneh. Teknik bela diri gelombang suara sangat jarang terjadi. Sangat sedikit orang yang membudidayakannya, dan kurang dari 1 dari 10.000 orang memahaminya. Sekarang, dia benar-benar menemukannya. Saya tahu sedikit. Xia Qingchen baru mengetahui bahwa wanita muda berbaju merah jambu itu sangat cantik ketika dia mendekat. Kulitnya putih dan jernih, dan matanya jernih dan tenang. Temperamennya tenang, seperti peri murni dan suci yang tidak menimbulkan debu. Lalu, apa pendapat Tuan Muda tentang teknik bela diri gelombang suaraku? Luo Suixian duduk di bangku batu di seberangnya dan berkata dengan penuh harap. Ini adalah pertama kalinya dia mendiskusikan seni bela diri Soundwave dengan seseorang. Xia Qingchen merenung, itu hanya bisa dianggap tidak buruk. Saya pikir itu karena teknik bela diri Anda tidak lengkap. Itu sebabnya Anda mengisi beberapa kekosongan, bukan? Petik 1. Luo Suixian terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Xia Qingchen hanya memiliki pemahaman sederhana tentang hal itu. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan mengungkapkan rahasianya. Teknik bela dirinya adalah sisa dari warisan keluarga 100 bunga, yang disebut 100 burung memberi penghormatan kepada Phoenix. Namun, itu sudah lama sekali dan banyak yang belum lengkap. Dia menggunakan kecerdasan dan bakatnya di bidang musik untuk mengisi kekosongan tersebut. Dia baru saja berhasil mengembangkan teknik bela diri. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Xia Qingchen sebenarnya tahu. Benar-benar tidak terbayangkan. Pengetahuan Tuan Muda Xia sangat mendalam. Luo Sui terkesan. Luo Suixian dengan tulus mengaguminya.
Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia merasa sulit untuk mengatakan, Luo Shui dengan berani meminta bimbingan Tuan Muda. Sungguh tidak sopan meminta nasihat pada pertemuan pertama mereka. Xia Qingchen tidak keberatan. Tentu, bagaimanapun, aku bebas untuk saat ini. Wajah Luo Shui dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia segera berdiri dan membungkuk, terima kasih, Tuan Muda Xia. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Penampilan cantiknya kerap menarik perhatian pria asing. Xia Qingchen di hadapannya ini juga pasti terpesona oleh kecantikannya. Bolehkah aku meminjam serulingmu? Xia Qingchen berbicara. Luo Shui ragu-ragu. Seruling yang dia gunakan sebelumnya, diberikan kepada pria asing. Dia merasa konflik di hatinya. Namun, untuk berkomunikasi dengan seruling tersebut, dia tetap memilih untuk menyerahkan seruling tersebut kepada Xia Qingchen. Dia berpikir, saya akan membuangnya setelah saya menggunakannya. Itu hanya seruling. Xia Qingchen mengambil seruling itu. Dengan sapuan jarinya, dia menghapus semua sisa bekas bibir pada seruling. Setelah itu, dia memainkan alat musik tersebut. Dia masih membual tentang 100 burung memberi penghormatan kepada Phoenix, yang baru saja dia mainkan. Lagu ini dulunya adalah lagu favorit Ning Xuang. Dia suka menyendiri, berdiri di atas awan, memandangi dewa yang jauh tanpa debu, dan memainkan alat musiknya. Sedikit kenangan melintas di hati Xia Qingchen, dan dia memainkan musiknya dengan lembut. Suara merdu serulingnya bertahan seperti mimpi selama 1000 tahun, sedih seperti dinginnya hujan di tengah malam. Lagu demi lagu, dia memainkan waktu yang hilang dan tidak dapat diubah. Pegunungannya kosong, dan danaunya sunyi. Awan putih melayang. Hatinya damai, dan dia mabuk. Sulit untuk mengingat masa lalu. Kicauan serangga yang berisik berhenti. Ikan kecil di kolam perlahan berenang. Burung-burung putih di taman diam-diam hinggap di dahan di luar halaman. Langit terdiam, hanya suara seruling yang tersisa. Setelah sekian lama, lagu itu berakhir. Xia Qingchen meletakkan serulingnya, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia sepertinya melihat pemandangan Ning Xuang berdiri di kejauhan, menatapnya diam-diam, dan memainkan seruling sendirian. Pada saat itu, dia telah menjadi seorang dewa, dan dia sangat sibuk. Dia tidak lagi menemaninya seperti dulu. Pada saat itu, apakah Ning Xuang seperti hari ini, memainkan 100 burung memberi penghormatan kepada Phoenix, dengan hati penuh kesedihan, mengenang masa lalu. Sayangnya, lagu berakhir, dan semua orang bubar. 1000 tahun kemudian, salah satu dari mereka akan menjadi dewa sementara yang lainnya menjadi manusia fana. Sumpah cinta dan ungkapan masa lalu ibarat debu yang tertiup angin dan hujan, bertebaran di celah waktu. Dia tidak dapat menemukannya lagi. Papa, suara tepuk tangan yang nyaring membangunkannya. Xia Qingchen meletakkan serulingnya, ekspresinya sedikit suram. Saya minta maaf. Ini adalah versi asli dari, semua burung memberi penghormatan kepada Phoenix. Saya harap Anda mendapatkan sesuatu darinya. Namun, Luo Shuixian tetap bertepuk tangan. Matanya yang cerah berbinar karena air mata. Dia menyeka matanya yang basah dan memuji, musik Tuan Muda Xia sangat menyentuh. Luo Shui tidak sebaik itu. Dia terkejut. Dia hanya memainkan lagu yang sama. Xia Qingchen menghirup udara. Bahkan ia ikut terharu dengan kesedihan yang ada di lagu tersebut dan menitikkan air mata kesedihan. Saya sudah mendengar terlalu banyak, jadi saya tahu sedikit. Xia Qingchen melambaikan tangannya dan berbicara dengan perasaan kehilangan. Selama Anda meledakkan Star Force Anda ke dalamnya, secara alami ia akan menampilkan kekuatannya, tambahnya setelah jeda. Saya terlalu asyik sekarang dan tidak ingat skornya, kata Luo Shuixian dengan rasa bersalah, bisakah aku menyusahkan Tuan Muda Xia untuk memainkan sitar lagi? Xia Qingchen menolak, lagu ini menyakitkan. Saya tidak ingin memainkannya lagi. Luo Shuixian berjalan ke depan. Aromanya memabukkan. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi memohon, Tuan Muda Xia, Luo Shui tidak tahu malu. Tolong sesumbar sekali lagi. Melihat wajah lembutnya dari jarak sedekat itu, pria manapun akan merasa kasihan padanya. Sangat disayangkan hati Xia Qingchen tidak pernah tergerak oleh penampilannya. Satu-satunya hal yang bisa menggerakkan hatinya adalah hati. Nona, kita baru bertemu sekali, jadi tolong jangan memaksaku. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Dia sama sekali tidak tergerak oleh kecantikannya. Luo Shuixian tercengang. Dia sebenarnya telah ditolak. Saya bersikap kasar, mohon maafkan saya, Tuan Muda, dia berdiri dan berkata buru-buru.
Ya, Xia Qingchen mengangguk dan tetap diam. Luo Suixian duduk di hadapannya, matanya yang cerah sesekali menatap Xia Qingchen dengan rasa ingin tahu. Sosoknya sama sekali tidak tercermin di matanya yang dalam. Dia merasa sedikit kalah di dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak peduli dengan penampilannya. Namun, karena itu, Luo Suixian menghormatinya. Setidaknya, dia berbeda dari kebanyakan pria yang dia temui. Tuan Muda Xia, saya akan memainkan beberapa lagu lain untuk Anda, oke? Luo Suixian mengambil seruling itu. Dia melirik jejak yang ditinggalkan oleh Xia Qingchen saat dia memainkan alat musik itu. Dia hanya menyekanya dengan lembut dan mulai memainkan alat musik itu dengan anggun. Saat ini, Peri Lihua dan Gong Liangni telah kembali. Mendengar suara seruling yang datang dari taman, Peri Lihua terkejut, kapan suasana hati kakak menjadi begitu baik, hingga benar-benar mulai memainkan mimpi hampa. Apakah begitu? Mata Gong Liangni dipenuhi semangat. Peri Lihua melirik Gong Liangni dan terkekeh, kamu beruntung bisa bertemu adikku saat suasana hatinya sedang bagus. Hollow Dream adalah lagu favoritnya, dan dia hanya memainkannya saat suasana hatinya sedang terbaik. Terakhir kali dia memainkannya adalah setahun yang lalu, ketika dia berhasil menembus level bintang minor, kata Prilly. Biasanya, saya tidak tahu cara memainkan alat musik itu. Ada orang lain yang mengundangnya bermain. Gong Liang bertanya dengan penuh harap. Dia berkata dengan penuh arti. Peri Lihua menuangkan air dingin padanya tanpa menyembunyikan apapun, tidak perlu bermimpi. Hanya orang yang disukai kakaknya yang dapat membujuknya untuk memainkan lagu ini. Bab 405, hanya seorang utusan. Ini adalah kedua kalinya Gong Liangni mendengar bahwa Luo Suixian memiliki standar yang tinggi. Dia tidak yakin, seberapa tinggi standar kakakmu. Berapa banyak orang di punggung bukit langit dan bulan yang layak menjadi putra surga yang bangga. Tidak banyak, hanya satu, kata Peri Lihua acuh tak acuh. Siapa ini? Gong Liangni ingin membandingkan. Gong Liangni tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia juga seorang guru roh. Tidak banyak orang di Sky Moon Ridge yang tidak bisa dia bandingkan. Yu Qingyang. Tangan kecil Peri Lihua berada di belakang punggungnya, dan dia mengangkat lehernya, matanya dipenuhi kerinduan, hanya kebanggaan Raja Surga seperti Yu Qingyang memenuhi syarat untuk memasuki mata saudara perempuanku. Keyakinan Gong Liangni seketika lenyap, hatinya terasa pahit. Jika itu adalah Yu Qingyang, tidak ada cara untuk membandingkannya. Melihat kekalahannya, Peri Lihua merasa senang, dan berkata, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi pada kakak perempuan sehingga dia memainkan mimpi hampa sendirian. Petik 2. Keduanya melintasi gerbang bulan, namun pemandangan yang masuk ke mata mereka membuat mereka tercengang. Dia melihat Luo Suixian memainkan seruling untuk pria seumuran dengan senyuman sejernih air. Ekspresinya dipenuhi dengan kelembutan dan kegembiraan. Gong Liangni tergagap, bukankah kamu mengatakan bahwa kakakmu hanya tahu cara memainkan seruling untuk Yu Qingyang? Bagaimana kamu akan meledakkannya demi Xia Qingchen itu? Peri Lihua juga tercengang, dan berkata dengan bingung, seharusnya tidak begitu. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah adegan selanjutnya. Setelah musik seruling berakhir, Luo Suixian berkata dengan penuh kasih sayang, Tuan Muda Xia, apakah Anda menyukainya? Karena lagunya, emosi sedih Xia Qingchen mereda. Dia mengangguk sedikit. Saya suka itu. Itu lagu yang bagus. Merupakan suatu kehormatan bagi Luo Shui untuk dipuji oleh Tuan Muda Xia. Hati Luo Suixian tenang, dan wajahnya penuh kegembiraan. Mengingat pencapaian Xia Qingchen, seberapa tinggi pujian, sangat bagus. Dia seperti gadis kecil yang baru saja makan permen, tersenyum bahagia. Dewa Lihua memandang Luo Suixian tanpa berkedip, dan bergumam, aku tidak melihat apa-apa, kan? Kakak perempuan sebenarnya tersenyum bahagia pada pria asing. Dalam ingatannya, adiknya selalu memperlakukan pria seumuran dengan acuh tak acuh. Kapan dia pernah tersenyum begitu tulus dan bahagia? Anak muda, siapa yang memintamu datang ke rumah Gong Liangku? Sebuah sumbang. Suara memecah kesunyian di taman. Gong Liangni dipenuhi rasa cemburu, wajahnya dingin saat dia berjalan dengan cepat. Xia Qingchen duduk di sana dengan mantap dan tidak bergerak. Dia dengan tenang meliriknya. Mengapa kamu begitu bersemangat? Siapa yang bersemangat? Saya bertanya kepada Anda, siapa yang memberi Anda hak untuk mengunjungi rumah Gong Liang saya? Gong Liangni hanya menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Saya teman Gong Liang Yun.
Saya di sini untuk mengunjunginya. Bolehkah aku menjawab seperti ini? Petik 2. Dia, Gong Liangni benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Maka Anda harus mengetahui tempat Anda dan berhenti menarik lebah dan kupu-kupu ke sini. Kamu membuat orang merasa jijik. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu sombong. Ini akan bermanfaat bagi Anda. Kau memberiku pelajaran. Gong Liangni tertawa. Saya rasa begitu, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Kamu pikir kamu punya hak. Gong Liangni sedikit marah. Ya, Xia Qingchen menjawab dengan sederhana. Bang! Gong Liangni membanting telapak tangannya ke atas meja dan berkata, rumah Gong Liang tidak mengizinkan orang luar kecil sepertimu bertindak begitu kurang ajar. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menyuruhmu keluar dari sini sekarang juga? Kata-kata itu masih terucap di mulutnya. Serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Itu adalah Gong Liang Yun. Ekspresinya terkejut dan gugup. Xia Zong Tuan Muda Xia. Dia menemukan ada orang lain di halaman dan segera mengubah kata-katanya. Xia Qingchen dengan tenang melirik Gong Liangni dan berkata, saya tidak percaya padamu. Gong Liangni mengepalkan tangannya. Pria Xia ini terlalu sombong. Namun, dia tidak berhak meminta teman Gong Liang Yun enyahlah. Tuan Muda Xia, Anda akhirnya datang. Gong Liang Yun berkata dengan gembira. Karena dia ada di sini, akan lebih mudah baginya untuk berubah menjadi Yu ketika dia melihat Gong Liang. Aku sempat tertunda beberapa saat, tapi akhirnya aku sampai sesuai janji. Tolong undang leluhur tua keluargamu kemari, Nona Gong Liang, aku akan menunggunya di sini. Xia Qingchen menyesap anggurnya dan berbicara dengan tenang. Selain Gong Liang Yun yang merasa tidak ada yang salah dengan perkataannya. Gong Liangni, Li Huaxian, dan Luo Suixian semuanya terkejut. Dewa Lihua dan Luo Suixian saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Jika dia tidak salah dengar, Xia Qingchen ingin Gong Liang Yu bertransformasi dan bertemu dengannya. Surga, di seluruh punggung bukit langit bulan, selain orang-orang dari 3 kuil kuno besar, 2 sekte dewa besar, dan aula dewa, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat agar Gong Liang Yu keluar dan menemui mereka. Siapa yang berani mengatakan itu? Gong Liangni tertawa karena marah, kataku, nak, apakah kamu di sini untuk mencari masalah? Nenek moyang keluargaku akan datang menemuimu. Kamu pikir kamu siapa? Gong Liang Yun memelototi Gong Liangni dan berteriak, saudara keempat, Tuan Muda Xia adalah tamu penting di mansion. Tenang saja, saya akan pergi dan memberitahu leluhur lama. Tunggu. Gong Liangni menghentikannya dan berkata, bukankah leluhur tua yang berkultivasi dengan pintu tertutup dan tidak dapat diganggu? Gong Liang Yun berkata, tentu saja kami tidak dapat mengganggu tamu biasa. Namun, Tuan Muda Xia bukanlah orang biasa. Baiklah, jangan menghalangi. Hati-hati dengan hukuman nenek moyang yang agung. Dengan itu, dia segera lari. Luo Suixian melirik Xia Qingchen dengan aneh. Bukankah dia hanya seorang murid tanah suci? Dari mana datangnya rumah umum Gong Liang? Dia dan adiknya bahkan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia merasa semakin penasaran dengan Xia Qingchen. Tuan Muda Xia, jika Anda benar-benar dapat melihat kata-kata leluhur tua Gong Liang, dapatkah Anda menyampaikan pesan saya bahwa saya ingin bertemu dengannya juga? Xia Qingchen mengangguk, tentu saja, tapi itu hanya untuk menyampaikan pesan. Saya tidak akan mempengaruhi pemikirannya apakah dia mau atau tidak. Mata kristal Luo Suixian berkedip-kedip karena gembira, dan dia dengan sungguh-sungguh memberi hormat, terima kasih banyak, Tuan Muda Xia. Itu hanya sebuah pesan, kenapa kamu harus bersikap sopan? Xia Qingchen berbicara. Luo Suixian menertawakan dirinya sendiri, Tuan Muda Xia, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Saya dan saudara perempuan saya telah berada di rumah Gong Liang selama 5 hari. Namun, kami belum bisa bertemu dengan nenek moyang lama Gong Liang. Tanpa sengaja, dia melirik Gong Liangni. Dalam 5 hari ini, dia meminta Gong Liangni untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun, dia tidak pernah berhasil. Jika Tuan Muda berhasil menyampaikan pesan, Luo Sui pasti akan memberimu hadiah yang murah hati. Luo Suixian berkata dengan penuh terima kasih. Gong Liangni menganggap kata-kata ini sangat menusuk telinga. Sebagai anggota keluarga Gong Liang, dia tidak berguna seperti bocah asing di keluarga Gong Liang. Bukankah akan membuat orang tertawa terbahak-bahak jika hal itu menyebar? Nona Luo Shui, jangan percaya omong kosongnya. Saya bahkan tidak bisa menghubungi leluhur lama,
apalagi Gong Liangyun. Kata Gong Liangni. Setelah kembali dari studinya, status Gong Liangni jauh lebih tinggi daripada Gong Liangyun. Luo Suixian melirik Xia Qingchen dalam-dalam, mengerucutkan bibirnya sambil terkekeh. Saya yakin Tuan Muda Xia bukanlah orang yang sombong. Aku akan menunggu kabar baikmu. Bagaimana orang yang mahir dalam musik dan seperti pria sejati bisa menyombongkan diri? Gong Liangni langsung tidak mau menerima ini. Dia mengertakkan gigi. Nona Luo Shui, saudari Li Hua, ikuti aku. Saya akan membawa Anda menemui sang patriark. Hari ini, bahkan jika mereka dihukum, mereka harus membiarkan mereka melihat leluhur lama dan memenangkan harga diri mereka. Ini adalah rumah besar Gong Liang, wilayah kekuasaannya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang luar menguasai kepalanya? Bab 406, Pelajaran dari Masa Lalu. Luo Suixian mengerutkan kening, Tuan Muda Gong Liang, saya menghargai niat baik Anda. Tapi aku tidak bisa mempersulitmu. Dia perlu dihukum sebelum mereka bisa melihat leluhur lamanya. Mereka tidak mampu berhutang budi padanya. Saat kata-kata ini sampai ke telinga Gong Liangni, dia merasa semakin malu. Dia adalah talenta muda dari keluarga Gong Liang, namun dia dipandang rendah. Jangan khawatir, omelan itu hanya berlebihan. Dengan statusku saat ini, leluhur lama tidak akan menyalahkanku. Gong Liangni berkata dengan percaya diri. Apakah seperti ini? Gadis surgawi Li Hua melirik Xia Qingchen dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Orang ini cukup bodoh untuk menantang Dewan Universal. Sekarang, dia meminta leluhur tua Gong Liang untuk datang dan menemuinya. Dia benar-benar tidak tahu apakah adiknya telah tersihir hingga benar-benar mempercayai perkataannya. Kak, Gong Liang Gongzi mempunyai niat baik. Jika kita mengecewakannya, bukankah kita akan mempermalukannya? Peri Li Hua menasihati dengan suara rendah. Luo Suixian berpikir sejenak dan sedikit mengangguk. Dia memandang Xia Qingchen dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Xia, sulit untuk menolak keramah tamahan Tuan Muda Gong Liang. Lihat, tidak baik meminta hal yang sama kepada dua orang. Ini karena meminta bantuan dari satu orang berarti seseorang meremehkan orang lain. Saya harap Anda sukses, kata Xia Qingchen dengan tenang. Bukankah itu hanya untuk bertemu leluhur tua Gong Liang? Mereka membuatnya tampak seperti sebuah masalah besar. Luo Suixian meminta maaf berulang kali. Kemudian, dia mengikuti Gong Lianeni ke halaman belakang rumah Gong Liang bersama saudara perempuannya. Ada sebuah sumur kuno di halaman belakang. Sumur itu panas sepanjang tahun, dan asap tebal terus mengepul. Dengan sumur sebagai pusatnya, radius 10 zang adalah area terlarang. Tanpa izin leluhur tua Gong Liang, tidak ada yang boleh mendekat. Bahkan kepala keluarga Gong Liang saat ini pun tidak. Ketika Gong Liangni dan yang lainnya tiba, Gong Liangyun sudah berdiri 100 kaki jauhnya, tidak berani mendekat. Dia hanya menatap asap tebal dan menunggu dalam diam. Asap tebal menandakan bahwa leluhur sedang memurnikan artefak nirwana di dalam sumur. Itu adalah momen kritis dan tidak boleh diganggu. Yun Er, jika kamu tidak ingin dihukum, kamu harus segera pergi. Nenek moyang lama tidak memiliki kesan yang baik terhadapmu. Gong Liangni berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Setelah dia kembali dari istana penganugerahan raja, dia mendengar dari klannya bahwa sikap leluhur lama terhadap Gong Liangyun tidak sebaik sebelumnya. Dulu, ia pernah mengasuh Gong Liangyun sebagai keturunan klan Gong Lianggu. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, sikapnya berubah dan dia menutup mata terhadapnya. Status Gong Liangyun turun drastis. Di sisi lain, Gong Liangni sesekali mendapat pujian dan bimbingan dari leluhur lama setelah kembali dari studinya. Gong Liangyun mengepalkan tangannya, matanya yang redup dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia memang tidak disukai seperti sebelumnya. Alasannya adalah Xia Qingchen. Selama dia tidak mengubah sikapnya terhadapnya, leluhur tua tidak akan ingin melihatnya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Xia Qingchen datang mengunjunginya sebagai seorang teman, dia sangat gembira. Kali ini, Xia Qingchen datang ke istana Gong Liang. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan memenangkan pengampunan sejatinya. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kepalaku tepat sasaran? Gong Liangni tertawa bangga. Gong Liangyun menatapnya dengan dingin dan berkata, saya hanya ingin kamu diam dan tidak mengganggu leluhur. Gong Liangni tertawa tidak peduli, Yuner, percuma saja menyenangkan nenek moyang seperti ini. Anda harus seperti saya dan memiliki kemampuan yang kuat. Terhadap hal ini, Gong Liangyun terdiam. Dia memang kalah dengan Gong Liangni dalam segala aspek.
Namun, jika dia bisa mendapatkan pengampunan Xia Qingchen, segalanya akan berbeda. Setelah sekian lama, asap tebal perlahan menyebar. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Ini karena leluhurnya berada di akhir penyempurnaan artefak nirwana. Bang! Tiba-tiba, suara teredam datang dari dalam sumur, dan lidah api yang besar keluar dari dalam sumur dengan momentum yang besar. Saat apinya menghilang, suara serak yang lelah dan tak berdaya terdengar dari dalam sumur, saya masih gagal. Apa yang sedang terjadi? Gong Liangni sangat gembira, itulah suara leluhur tua. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berteriak ke sumur, nenek moyang, keturunan, Gong Liangni, meminta audiensi. Sumur itu hening beberapa saat, lalu terdengar suara tenang, ada apa? Gong Liangni memandang Luo Suixian dan Li Huaxian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Luo Suixian dan Li Huaxian dari keluarga 100 bunga ingin bertemu denganmu, leluhur. Luo Suixian dan Li Huaxian membungkuk ke sumur, Dewa Air Luo dan Dewa Bunga Li ingin bertemu leluhur tua. Kesunyian. Itu sangat sunyi sehingga membuat orang gugup. Setelah beberapa detik, suara leluhur tua Gong Liang memecah kesunyian. Gong Liangni, kembali ke gua guru roh dan menghadap ke dinding. Tanpa izin saya, Anda tidak diperbolehkan keluar. Apa? Hati Gong Liangni mencelos, dia malah dihukum menghadap tembok. Menghadapi tembok bukanlah hukuman yang serius, tapi itu adalah hukuman bagi mereka yang sangat kecewa. Leluhur tua, saya, Gong Liangni tidak menyangka konsekuensinya akan begitu serius. Menyampaikan pesan, itulah tugas para pelayan. Sebagai keturunan Gong Liang, Anda harus meningkatkan keterampilan membuat artefak nirwana dan budidaya seni bela diri, bukan pekerjaan sebagai pelayan. Apakah kamu mengerti? Nenek moyang tua Gong Liang menyelanya dengan suara serak. Gong Liangni menundukkan kepalanya dengan getir, leluhur tua benar, aku tahu kesalahanku. Lalu kenapa kamu tidak segera pergi? Kata leluhur tua Gong Liang acuh tak acuh. Yang terakhir membungkuk dan menghadap dinding. Adapun dua gadis dari keluarga Centaurea, generasi muda keluarga Gong Liang, saya tidak tahan godaan kecantikan Anda dan dimanfaatkan oleh Anda. Ini salahku karena tidak mengajar mereka dengan baik dan mempermalukan diriku sendiri. Suaranya sangat tenang, tapi emosi di dalamnya adalah rasa jijik. Setelah mendengar ini, ekspresi Dewa Air Luo dan Dewa Bunga Li berubah dan mereka dengan cepat berkata, Junior tidak akan berani. Saya terlalu malu untuk keluar dan menemui siapapun, jadi silakan saja. Wajah cantik Luo Suixian berubah dan dia segera berkata, 01 de leluhur. Gong Liang, tolong dengarkan penjelasanku. Saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan Anda. Dia adalah leluhur Ruten 1S1Y Interruptea DY010 Gong Lang. Luo Suixian berdiri dengan getir dan membungkuk hormat, maaf mengganggumu, leluhur tua Gong Liang. Pihak lain sudah merasa jijik, dan apapun yang dia katakan tidak ada gunanya. Telinga Li Hua abadi memerah, dia menatap Gong Liangni, kamu hanya berpura-pura. Dia memarahi dengan suara rendah. Selama mereka bersedia menunggu dengan sabar, cepat atau lambat leluhur tua Gong Liang akan menemui mereka. Namun, Gong Liangni tidak mengetahui nilai dirinya. Dia bersikeras membawa mereka untuk memberikan penghormatan. Dan hasilnya, bukan saja mereka tidak dipanggil oleh leluhur tua Gong Liang, dia bahkan salah paham bahwa mereka menggunakan kecantikan rendahan mereka untuk merayu Gong Liangni. Kali ini, leluhur tua Gong Liang tidak akan pernah melihat mereka lagi. Wajah dan telinga Gong Liangni memerah, dia langsung merasa malu. Ia ingin menyenangkan si cantik, namun pada akhirnya ia tidak melakukannya, malah menyebabkan si cantik kehilangan muka. Dia tidak memiliki wajah untuk aktif di depan dua wanita cantik ini, jadi dia mempercepat langkahnya dan pergi. Saat ini, suara sang patriark terdengar dari dalam sumur lagi. Yun, kenapa kamu tidak merenungkan tindakanmu? Kenapa kamu main-main dengan mereka? Suara nenek moyang Gong Liang menjadi dingin. Bisa dibayangkan hukumannya terhadap Gong Liang Yun akan lebih berat lagi. Gong Liangni merasa sedikit lebih baik, setidaknya ada seseorang yang bisa diajak menghadap tembok. Gong Liang Yun bukanlah seorang budak atau sombong. Dia berkata, nenek moyang, kamu salah paham. Saya tidak bersama saudara keempat. Saya di sini untuk memberitahu leluhur tua bahwa ada tamu yang telah tiba. Bukankah kamu baru saja menyampaikan pesan untuk seseorang? Kamu tidak belajar dari kesalahan Gong Liangni dan malah melakukan kesalahan yang sama lagi. Kata leluhur tua Gong Liang dengan suara serak. Ya, gandakan hukumannya. Petik 2.
Dia sangat kecewa. Para junior ini merasa tidak nyaman untuk meningkatkan keterampilan membuat artefak nirwana mereka dan tidak berkonsentrasi pada pengembangan seni bela diri. Kenapa dia melakukan hal tercela sepanjang hari? Gong Liangyun tidak gugup sama sekali. Dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, Patriark, tamunya adalah Tuan Muda Xia. Saya tidak punya pilihan selain datang dan memberitahu Anda secara pribadi. Bab 407, Energi Spiritual Berusia Ribuan Tahun. Sumur itu terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, embusan angin dan nyala api keluar dari sumur. Seorang anak berusia 10 tahun melompat keluar dengan api berputar-putar di sekelilingnya. Di mana dia? Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Gong Liangyun membungkuk hormat, saya akan menunggu leluhur tua di taman. Gong Liang Yuhua mau tidak mau memarahi, taman. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia tinggal di tempat seperti itu? Iya, kamu, bagaimana kamu memperlakukan Tuan Nia? Cepat pimpin. Ekspresinya cemas dan terkejut saat dia pergi dengan tergesa-gesa. Gong Liangni, Luo Suixian, dan Li Huaxian semuanya tercengang. Mulut kecil peri Li Hua membentuk huruf O, dan dia berkata dengan bingung, Nenek moyang 01D Gong Liang benar-benar, apakah kamu benar-benar akan bertemu dengan junior dari dunia luar? Luo Suixian juga tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak curiga bahwa Xia Qingchen sombong. Namun, ekspresi Gong Liangyu jauh melebihi ekspektasinya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Xia Qingchen bukan sekadar tamu penting. Sebaliknya, itu, seolah-olah tembakan besar telah tiba. Kemudian, matanya meredup dan dia menertawakan dirinya sendiri. Kami benar-benar tahu bagaimana membuat pilihan. Dia menyerah pada Xia Qingchen, yang dihormati oleh Gong Liang dan Yu Huadu, dan memilih Gong Liang, yang telah dihukum oleh leluhur tua Gong Liang. Mendengar ini, ekspresi peri Li Hua berubah jelek, dan dia dengan lemah berkata, ini salahku. Dialah yang membujuk Luo Suixian untuk percaya pada Gong Liangni. Tapi hasilnya, kakak, kamu, kenapa kamu tidak pergi dan memohon pada Tuan Muda Nia? Li Hua abadi berkata dengan hati nurani yang bersalah. Luo Suixian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, meminta. Teruskan, saya tidak punya wajah untuk melakukannya. Di depan Xia Qingchen, dia memilih untuk membantu Gong Liangni. Sekarang setelah semuanya menjadi bumerang, dia kembali mencari Xia Qingchen. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak mampu kehilangan muka ini. Ayo kembali. Luo Suixian menghela nafas. Tapi kami tidak berhasil. Kami akan dihukum ketika kami kembali. Itu adalah pilihan kita sendiri, bukan? Luo Suixian berkata sambil tersenyum pahit. Kedua gadis itu pergi dengan sedih. Ketika dia melewati Gong Liangni, dia bahkan tidak melihatnya. Di taman, Gong Liangyu buru-buru bergegas dan melihat Xia Qingchen duduk di paviliun sambil menyeruput teh dari jauh. Dia sangat gembira. Dia segera maju ke depan dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Aku sudah menunggu bintang dan bulan. Grandmaster Xia akhirnya tiba. Leluhur tua Gong Liang, kata-katamu terlalu serius. Xia Qingchen menopangnya dengan telapak tangannya. Waktunya terbatas, jadi dia langsung ke pokok permasalahan, itu semua berkat dukungan leluhur tua Gong Liang selama pendirian rumah Tingsui. Hari ini, saya datang berkunjung seperti yang dijanjikan. Saya ingin tahu leluhur tua apa yang membutuhkan bantuan saya. Melihat bahwa dia begitu lugas, leluhur tua Gong Liang tidak peduli dengan formalitas dan menghela nafas. Sejujurnya, saya telah mencoba membuat artefak nirwana tingkat kelima selama beberapa tahun terakhir. Namun, kemampuanku terbatas dan aku gagal. Untuk artefak nirwana ini, perbendaharaan klan kuno Gong Liang hampir setengah kosong. Saya benar-benar tidak bisa terus menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, saya mohon Grandmaster Xia memberi saya bimbingan dan membantu saya menempa artefak nirvana ini. Tidak mengherankan jika dia tidak ragu-ragu melakukan perjalanan ribuan mil ke rumah Tingsui dan bahkan memberikan bola api surgawi. Dibandingkan dengan ini, kerugian yang tak ada habisnya telah merusak fondasi klan Gong Liang kuno. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk berhasil menempa artefak nirvana tingkat kelima. Saya terdesak waktu dan perlu memperkuat budidaya seni bela diri saya. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana kalau kita menunggu setengah tahun? Saya punya banyak waktu. Aku akan datang dan membantumu kalau begitu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tapi artefak nirwana ini harus selesai paling lambat 2 bulan. Kata leluhur tua Gong Liang dengan getir. Maka tidak ada jalan lain.
Tidak mungkin bagi Xia Qingchen menyia-nyiakan waktu kultivasinya yang berharga demi klan kuno Gongliang. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Xia Qingchen berbicara dengan bijaksana. Nenek moyang tua Gongliang merasa cemas di dalam hatinya. Xia Qingchen telah berusaha keras untuk mengunjunginya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Tunggu, dia tiba-tiba teringat, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Xia sedang mengembangkan teknik seni bela diri atau meningkatkan kultivasinya? Basis budidaya saya, itu mudah. Nenek moyang tua Gongliang menghela nafas lega. Sejujurnya, klan kuno Gongliang saya memiliki sumur api berusia 1000 tahun dengan ki spiritual berusia 1000 tahun di dalamnya. Jika saya bisa menahan api ki di dalam, setidaknya saya bisa menembus posisi bintang kecil setelah berkultivasi selama setengah bulan. Hati Xia Qingchen langsung tergerak. Dia bisa menembus level dalam waktu setengah bulan, yang tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada kondisi budidaya di Pulau Penekan Iblis. Namun, api ki di dalamnya sangat kuat. Saat itu, dengan bantuan sumur api, Yu Qingyang hanya mampu berkultivasi selama 10 hari sebelum dia dikalahkan. Yu Qingyang, tatapan Xia Qingchen menjadi lebih tajam. Kenapa dia ada di mana-mana? Saya telah dipercaya oleh seseorang yang saya tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, jadi saya tidak punya pilihan selain membiarkan dia berkultivasi. Dia baru berkultivasi selama 10 hari, tetapi basis budidayanya telah meningkat dan dia hampir menembus satu level, jawab leluhur tua Gongliang tanpa daya. Apakah Tuan Muda Xia berani mencoba? Tentu saja, mata Xia Qingchen dipenuhi dengan antisipasi. Dia pernah meminum bubuk Dragon Blood dalam jangka waktu yang lama, jadi dia memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap api ki. 10 hari sudah lebih dari cukup. Faktanya, dia bahkan bisa tinggal lebih lama lagi, menyebabkan budidayanya meningkat secara eksplosif. Itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke rumah Gongliang. Kalau begitu, aku harus bergantung pada Tuan Muda Xia untuk menyempurnakan artefak nirvana. Nenek moyang tua Gongliang tertawa. Xia Qingchen mengangguk. Dia melihat ke belakang leluhur tua Gongliang dan berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Luo Suixian dan saudara perempuannya? Nenek moyang tua Gongliang memandang Xia Qingchen dengan ekspresi aneh. Kalian saling kenal. Xia Qingchen menjawab, kami sudah berteman lama. Namun, saya sudah berjanji pada Luo Suixian bahwa saya akan menyampaikan pesan kepada Anda atas namanya. Mereka ingin bertemu denganmu. Mengapa kedua gadis dari keluarga 100 bunga itu tidak mengatakan bahwa mereka mengenal Tuan Xia lebih awal? Leluhur tua Gongliang terkejut. Hei, lihat apa yang telah kamu lakukan. Dia segera menginstruksikan Gong Liang Yun, pergi, telepon mereka kembali. Gong Liang Yun menjulurkan lidah merah mudanya dan menutup mulutnya sambil tertawa diam-diam. Xia Qingchen adalah Xia Qingchen. Gong Liangni menyampaikan pesan tersebut dan leluhur tua itu bahkan menghukumnya karena tidak melakukan pekerjaan yang semestinya dan dirayu oleh seorang wanita. Xia Qingchen telah menyampaikan pesan, tetapi nenek moyang lama memperlakukannya sebagai masalah kelas 1. Membandingkan keduanya, dia benar-benar tidak tahu yang mana yang merupakan penerus sebenarnya dari klan kuno Gongliang. Tuan Muda Xia, saya akan membawa Anda ke sumur api untuk berkultivasi terlebih dahulu. Saya memerlukan waktu setengah bulan untuk mempersiapkan berbagai hal dalam menempa artefak nirvana. Kata leluhur tua Gongliang. Dia baru saja menyia-nyiakan satu usahanya, jadi dia harus mempersiapkan banyak hal lagi. Silakan dan bersiaplah. Itu hanya artefak nirvana tingkat kelima. Jika Anda mengikuti instruksi saya, seharusnya tidak ada masalah. Xia Qingchen berbicara. Nenek moyang tua Gongliang sangat gembira. Dia segera membawa Xia Qingchen ke sumur api dan menuruni tangga batu. Ketika dia mencapai dasar sumur, dia menemukan ada kolam magma besar di bawahnya. Hanya area dalam jarak 100 kaki dari kaki mereka yang dapat digunakan sebagai pijakan. Apa yang menyebabkan Xia Qingchen terkejut adalah api surgawi kadang-kadang menyala di dalam lahar. Tidak hanya ada satu bola api surgawi. Tempat ini diciptakan oleh nenek moyang kita, dan lingkungannya sangat panas. Tuan Muda Xia perlu mengendalikan kultivasinya dan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Nenek moyang Gongliang memperingatkan. Kemudian, dia meninggalkan beberapa instruksi dan kembali. Saya tidak akan mengganggu budidaya Tuan Muda Xia. Aku akan meminta Yuner menyiapkan semua makanan dan minuman untukmu dalam waktu dekat. Saya harus merepotkan leluhur tua, kata Xia Qingchen. Setelah berhenti sejenak, Xia Qingchen melanjutkan, oh benar.
Para pelayan dan hewan peliharaan iblisku semuanya ada di penginapan awan terapung. Saya harus menyusahkan leluhur tua untuk membawa dan merawat mereka. Mereka baru saja memasuki kota, dan untuk menghindari masalah, Xia Qingchen mengatur agar Lian Xing dan enggan tinggal di sebuah penginapan. Saya akan segera memerintahkan orang untuk membawanya, Grandmaster Agung itu mengangguk. Setelah mengirimnya pergi dengan matanya, Xia Qingchen merasakan ki spiritual di sekitarnya, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Ki spiritual di sini sangat padat, setidaknya 20 kali lipat dari dunia luar. Luasnya hampir 2 kali lipat dari lahan budidaya nomor 1 di Pulau Penekan Iblis. Jika dia berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, basis budidayanya akan melakukannya. Pasti maju dengan pesat. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah api ki di tempat ini memang menakutkan. Setelah berdiri beberapa saat, dia mulai merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Paling-paling, akan ada reaksi buruk di tubuhnya dalam waktu setengah bulan. Mari kita mulai. Xia Qingchen tidak melepaskan kesempatan apapun untuk berkultivasi dan segera memulai. Bab 408, Tua dan Bingung. Setelah menelan sebotol pasir dingin sangkar asap dan sebutir beras hati naga, dia mengaktifkan gulungan rahasia yang mengejutkan awan. Roh ki di sekitarnya memancar seperti gelombang pasang, memasuki tubuh Xia Qingchen. Budidayanya telah resmi dimulai. Rumah Gongliang. Di ruang tamu, Dewa Air Luo dan Dewa Bunga Li berdiri di sana dengan gelisah. Orang yang duduk di depan mereka adalah leluhur tua Gongliang. Kalian berdua gadis kecil, jangan terlalu formal. Aku sudah berteman dengan nenekmu, 100 bunga, selama 100 tahun. Mari kita duduk dan berbicara. Sikap leluhur tua Gongliang baik dan dia selalu tersenyum. Dewa Air Luo dan Dewa Bunga Li saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Tadi, di depan sumur api, nenek moyang tua Gongliang masih menegur mereka karena merayu orang dengan kecantikannya, bukan? Mengapa sikapnya berubah drastis saat dia berbalik? Oh, oke. Luo Suixian duduk dengan hati-hati dan berkata, leluhur tua, kepala keluarga memintamu untuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, leluhur tua Gongliang menganggukkan kepalanya dan setuju, kamu ingin aku memperbaiki penguburan 100 bunga, kan? Saya akan sampai di sana dalam sebulan. Bukankah ini terlalu mudah? Mereka bahkan menyiapkan hadiah dari tuannya untuk menyenangkan leluhur tua Gongliang. Apakah dia setuju begitu saja? Apakah ada kesalahan? Dua gadis kecil, jika tidak ada pekerjaan lain, kamu bisa tinggal di rumah Gongliang. Saya akan meminta seseorang untuk memalsukan artefak nirwana yang cocok untuk Anda. Itu bisa dianggap sebagai hadiah. Nenek moyang tua Gongliang memperlakukan mereka dengan sopan santun yang tidak biasa. Apa? Artefak nirwana. Semua orang tahu bahwa artefak nirwana yang ditempa oleh keluarga Gongliang Gu tidak akan mudah diberikan. Nenek moyang tua Gongliang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ada beberapa hal yang harus aku tangani. Yun, akan menemanimu dalam beberapa hari mendatang. Jika Anda butuh sesuatu, silakan mencarinya. Dengan itu, leluhur tua Gongliang pergi dengan ramah. Kedua wanita itu menjadi linglung. Gongliang Yun tersenyum, kakak, aku akan mengatur ruang samping yang bagus untukmu. Luo Suixian kembali sadar dan berkata dengan tulus dengan kebingungan, Saudari Yun, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Sikap nenek moyang lama telah banyak berubah. Hehe, tentu saja Tuan Muda Nia. Dia menyampaikan kata-kata saudari Luo Sui. Gongliang Yun sangat senang melihat ekspresi bingung mereka. Dia, Peri Lihua merasa seolah-olah seekor monyet sedang menggaruk gatal di hatinya, dan bertanya. Adik Yun, siapa sebenarnya Tuan Muda Nia? Salah satunya adalah seseorang yang bisa membuat leluhur tua Gongliang menyambutnya secara pribadi. Eksistensi macam apa yang bisa membuat sikap leluhur tua Gongliang berubah 180 derajat hanya dengan satu kalimat? Gongliang Yun tersenyum misterius, saya tidak bisa mengatakan ini padamu. Anda hanya perlu tahu bahwa bisa mengenal Tuan Muda Xia adalah kesempatan yang bahkan tidak bisa Anda impikan. Iya, aku sangat khawatir. Peri Lihua menghentakkan kakinya, jantungnya gatal. Dia terlalu penasaran. Sebagai perbandingan, selain rasa ingin tahu, Luo Suixian merasa lebih bersalah. Saya berhutang budi pada Tuan Muda Xia. Dia malu sekaligus tersentuh. Dia sudah menolak bantuan Xia Qingchen, namun pada akhirnya, Xia Qingchen tetap membantunya meski ada dendam di masa lalu. Bolehkah aku bertemu Tuan Muda Xia untuk terakhir kalinya?
Saat ini, Luo Suixian hanya ingin mengucapkan terima kasih yang pantas. Gong Liangyun menggelengkan kepalanya, menurutku tidak. Merupakan suatu keberuntungan besar bagi saudari Luo Sui untuk bisa bertemu seseorang seperti Tuan Xia, jangan meminta lebih. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mereka berdua menghela nafas. Mereka sepertinya merindukan orang yang spesial. Beberapa hari kemudian, mereka tidak dapat bertemu Xia Qingchen untuk waktu yang lama, dan mereka juga memiliki misi yang harus diselesaikan. Setelah mendapatkan artefak nirvana, dia segera pergi, hanya meninggalkan sepucuk surat dan meminta Gong Liangyun untuk mengirimkannya kepada Xia Qingchen atas namanya. 7 hari kemudian, Xia Qingchen telah berkultivasi di dalam sumur api selama 10 hari penuh. Kepala Gong Liangyun penuh keringat saat dia membawa keranjang sayur dan keluar dari sumur api. Jadi, apakah Tuan Muda Xia masih ingin melanjutkan? Nenek moyang tua Gong Liang bertanya. Ya, Tuan Muda Xia berkata bahwa itu belum mencapai batasnya. Bahkan Yu Qingyang hanya berhasil bertahan selama 10 hari. Apakah dia akan memecahkan rekor Yu Qingyang? Patriark Gong Liang terkejut. 10 hari kemudian, Xia Qingchen masih berkultivasi secara tertutup. Ada banyak bekas luka bakar di tubuhnya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, Xia Qingchen menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Dia telah mencapai puncak tingkat astral minor tingkat kelima dan akan segera menembus ke tingkat keenam. Bertekun, bertekun. Bagaimana dia bisa menahan serangan God King Frost jika dia tidak berada di puncaknya? 11 hari kemudian, nenek moyang tua Gong Liang berdiri di samping sumur api dan sangat tersentuh, rekor Yu Qingyang telah dipecahkan. Tanggal 12, tanggal 13, hari ke-14, akhirnya pada hari ke-15. Energi spiritual di dalam sumur api tiba-tiba mengamuk, dan laharnya bergejolak. Pegas bintang di tubuh Xia Qingchen melonjak dan berkembang pesat. Akhirnya terdengar ledakan keras. Kekuatan bintang di mata air bintang 2 telah berlipat ganda. Dia telah menerobos astral kecil tingkat 6. Xia Qingchen merasa puas. Dia kemudian menarik kembali budidayanya. Saya hanya menggunakan setengah bulan. Dia sangat puas dengan budidayanya di sini. Meskipun kecepatan kultivasinya melambat saat dia menyerap lebih banyak api Qi ke dalam tubuhnya. Namun, tempat ini masih merupakan tempat yang berharga untuk bercocok tanam. Dia melihat luka bakar di sekujur tubuhnya dan segera berdiri. Luka bakar di permukaan perlu diobati. Dia meninggalkan api dengan baik. Nenek moyang tua Gong Liang sudah menunggu di luar. Saat dia melihat luka bakar yang mengejutkan di tubuh Xia Qingchen, ekspresi Chang Yan berubah. Pencapaianmu saat ini jelas bukan sia-sia. Dengan ketekunan yang begitu besar, apa yang tidak bisa dia capai? Xia Qingchen berbicara, terima kasih nenek moyang yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkultivasi. Saya juga harus berterima kasih kepada Gong Liangyun. Itu semua berkat kamu yang telah menjagaku selama periode waktu ini. Gong Liangyun tersenyum nyaman, kata-kata Tuan Muda Xia terlalu serius. Xia Qingchen berpikir sejenak, di bulan depan, saat saya memberikan petunjuk tentang penempaan artefak nirwana, Anda bisa mengikuti di sisi saya. Seberapa banyak yang dapat Anda pelajari akan bergantung pada pemahaman Anda sendiri. Mendengar ini, Gong Liangyun sangat gembira. Nenek moyang tua Gong Liang juga sangat gembira, dia memperingatkan dengan tegas, Yun apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada Grandmaster Xia? Gong Liangyun hendak berlutut. Lengan baju Xia Qingchen bergetar, membantunya berdiri. Lupakan adat istiadatnya, mari kita mulai menempa artefak nirwana. Baiklah, Tuan Muda Xia, mohon istirahat malam ini. Aku akan mengumpulkan orang-orangnya dan kita akan mulai besok. Nenek moyang tua Gong Liang mengangguk. Baiklah, Xia Qingchen setuju. Dia juga membutuhkan waktu 1 malam untuk menghaluskan dan mengobati luka bakarnya. Di dalam mansion, di ruangan yang menghadap dinding, seorang pria parubaya berambut biru berkata dengan ringan, kamu boleh bangkit. Gong Liangni yang telah menghadap tembok selama setengah bulan, akhirnya mendapat izin dari leluhur lama dan dibebaskan dari hukumannya. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Pria parubaya itu bertanya. Saya seharusnya tidak terganggu oleh kecantikan, kata Gong Liangni jujur. Pria parubaya itu adalah ayahnya, tetua keluarga Gong Liang, Gong Lianglin. Kamu tidak menghadap tembok tanpa alasan. Fokus pada kultivasimu di masa depan. Gong Lianglin berkata dengan acuh tak acuh. Gong Liangni menganggukkan kepalanya dalam-dalam, saya tahu.
Saya telah memutuskan untuk memasuki api dengan baik dan berkultivasi selama 5 hari untuk menembus tingkat ketujuh dari tingkat astral minor. Jika saya tidak mencapai tujuan saya tidak akan pernah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Gong Lianglin. Kamu tidak punya kesempatan. Xia Qingchen telah menguasai api dengan baik, kata Gong Lianglin. Ki spiritual di dalam sumur api baru akan dilepaskan dari lahar setelah 1 tahun. Jika Xia Qingchen berkultivasi beberapa kali, dia akan kehabisan semangat Ki. Bagaimana aku bisa memberikannya padanya? Nenek moyang tua berjanji padaku. Hak apa yang dia miliki? Gong Liangni gemetar karena marah. Hanya karena dia adalah Grandmaster Artefak Nirvana. Gong Lianglin berkata dengan acuh tak acuh. Gong Liangni tertawa marah, dia. Apakah nenek moyang sudah pikun? Gong Lianglin menamparnya dengan keras sebagai tanggapan, diam. Beraninya saya mempertanyakan leluhur. Tapi segera setelah itu, dia menambahkan dengan tatapan samar, meskipun, saya juga berpikir bahwa Grandmaster yang agung sudah pikun, untuk benar-benar percaya bahwa seorang anak dapat membimbing klan kuno Gong Liang kita. Petik 2. Apakah itu menggelikan atau menyedihkan? Keluarga Master Roh nomor 1 di Sky Moon Ridge sebenarnya telah sampai pada titik meminta bimbingan dari seorang pemuda berusia 19 tahun. Nenek moyang tua itu sudah sangat dekat dengan usia senja, dan pikirannya mulai kacau. Dia sudah bisa melihat pemandangan klan kuno Gong Liang diejek oleh orang lain setelah masalah ini menyebar. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan sesak di dadanya dan tidak bisa menahan nafas. Bab 409 tidak ada yang yakin. Sebagai anggota keluarga Gong Liang, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan sendiri kemerosotan keluarga kuno Gong Liang. Hal yang paling menyakitkan adalah dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi dengan kehadiran leluhur lama. Mereka hanya bisa menyaksikan leluhur tua yang kacau itu memimpin klan kuno Gong Liang ke dalam jurang degradasi diri. Ayah, Xia Qingchen hanyalah seorang pemuda. Mengapa nenek moyang lama berpikir bahwa dia adalah Grandmaster tingkat nirwana? Pasti ada alasannya, kan? Gong Liangni bertanya. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati menutup pintu untuk mencegah siapapun mendengar. Gong Lianglin menghela nafas, dikatakan bahwa leluhur tua sangat percaya bahwa Xia Qingchen adalah orang yang menyempurnakan cincin spasial itu. Matanya dipenuhi keraguan. Gong Liangni sangat terkejut. Saya pernah melihat artefak nirvana itu sebelumnya. Setidaknya itu sesuai dengan standar seorang guru roh tua yang telah hidup selama beberapa dekade. Xia Qingchen sepertinya baru berusia 19 tahun. Itu tidak cocok, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Tentu saja tidak. Gong Lianglin menghela nafas dengan getir. 9 tetua klan kami selalu curiga. Namun, sang patriark mempercayainya tanpa keraguan. Dia bahkan menurunkan statusnya dan pergi untuk memberi selamat kepada aliansi bela diri anak ini. Dia telah mempermalukan keluarga Gong Liang kuno. Gong Liangni pernah mendengar tentang acara ucapan selamat leluhur lama. Dia selalu merasa malu karenanya. Klan kuno Gong Liang yang angkuh dan sombong sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk memberi selamat kepada seorang bocah tak dikenal. Itu adalah nenek moyang lama itu sendiri. Hal ini sudah lama menjadi bahan tertawaan di langit bulan Ridge. Setiap kali teman-temannya menanyakan hal ini, Gong Liangni akan kesulitan untuk berbicara. Ayah, kali ini, kamu harus membujuk leluhur tua agar tidak berkepala dingin. Jika orang lain benar-benar mengetahui bahwa Xia Qingchen datang untuk membimbing klan kuno Gong Liang kami dalam menempa artefak nirvana tingkat kelima, reputasi kami akan hancur total. Gong Liangni sangat khawatir. Jawaban yang didapatnya adalah desahan tak berdaya dan membosankan, haha, paman kedelapanmu mencoba membujukku kemarin, dan dia bahkan menggunakan nyawanya untuk melakukannya. Tahukah Anda apa hasilnya? Petik 1. Apa yang terjadi dengan paman kedelapan? Hati Gong Liangni menegang. Leluhurmu yang lama, suruh pamanmu yang kedelapan untuk meninggal lebih jauh. Jangan biarkan dia mempengaruhi Xia Qingchen. Gong Lianglin merasa sangat tertekan. Gong Liangni terkejut, bagaimana nenek moyang tua bisa melakukan ini. Paman kedelapan telah memberikan kontribusi besar kepada klan Gong Lianggu, namun dia memperlakukan paman kedelapan seperti ini sebagai orang luar. Bukankah dia takut mengecewakan paman kedelapan? Mata Gong Lianglin menunjukkan jejak kemarahan yang tertahan, paman kedelapanmu bukan satu-satunya yang kecewa. Orang-orang tua kita, hatinya menjadi dingin, kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mempertahankan kejayaan klan kuno Gong Liang. Tapi pada akhirnya, di mata nenek moyang lama, kita malah tidak sepenting junior yang menipu orang.
Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera menahan amarahnya. Dia melambaikan tangannya dengan sedih, lupakan saja. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Hanya kegagalan total yang dapat membangunkan leluhurmu. Di bawah bimbingan Xia Qingchen, artefak nirvana tingkat kelima itu hanya akan gagal total. Hanya dengan begitu nenek moyang lama akan mengerti betapa bodohnya dia. Dia sebenarnya telah salah mempercayai seorang pria muda. Sayang sekali bahan yang saya gunakan kali ini adalah harta yang sangat berharga. Gong Lianglin berkata dengan menyesal. Mata Gong Liangni dipenuhi penyesalan. Di antara bahan artefak nirwana itu, terdapat biji yang disebut gigi berlapis merah. Itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan mental seseorang. Di seluruh punggung Bukit Langit Bulan, hanya klan kuno Gong Liang yang memiliki 50 buah. Untuk menyempurnakan artefak nirvana itu, dia harus menggunakan 5 buah sekaligus, dan tidak banyak yang tersisa di klan. Sungguh disayangkan. Sepotong gigi berlapis kaca merah bernilai 2 miliar dolar langit bulan. Gong Liangni berkata dengan menyesal. 2 miliar dolar Sky Moon sudah cukup untuk ditukar dengan keterampilan bela diri tingkat hitam tingkat tinggi dari Sky Moon Hall. Aula Langit Bulan memberikan keterampilan bela diri yang kuat kepada para talenta dalam daftar. Premisnya adalah mereka punya uang untuk membelinya. Mata Gong Liang Ni sudah lama memerah, namun 2 miliar bukanlah jumlah yang kecil, klan kuno Gong Liang tidak akan membelikannya untuk saat ini. Gigi berlapis merah bukanlah sesuatu yang bisa kamu dambakan. Gong Lianglin memberinya tatapan peringatan dan berkata, baiklah, saya akan meningkatkan tingkat artefak nirwana saya dalam waktu dekat dan mencoba tampil di depan leluhur sehingga saya dapat memenangkan kembali bantuannya. Gong Liangni sangat percaya diri, jangan khawatir ayah, saya akan lebih kuat dari Gong Liangyun meskipun saya berlatih sedikit. Kehati-hatian adalah inti dari keselamatan. Gong Lianglin menggelengkan kepalanya. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa putranya jauh lebih kuat dari Gong Liangyun. Setelah berlatih di Istana Fenggong, Gong Liangni tidak lagi sama seperti dulu. Gong Liangyun tidak bisa dibandingkan dengan dia. Hari berikutnya, di halaman tempat sumur api berada, Xia Qingchen, leluhur tua Gong Liang, 4 tetua senior, termasuk tetua agung, serta seorang junior, Gong Liangyun, semuanya berkumpul di sini. Grandmaster Xia secara pribadi membimbing Anda. Saat Anda memalsukan artefak nirwana, Anda harus benar-benar mengikuti persyaratannya dan tidak mengendur. Apakah kamu mengerti? Kata nenek moyang tua Gong Liang tegas. Keempat tetua itu menjawab dengan hormat. Namun, semangatnya sangat rendah, dan dia tidak bisa membangkitkan semangatnya sama sekali. Dia bahkan bisa merasakan sedikit rasa kecewa. Mereka sudah memperkirakan hasilnya bahkan sebelum pertempuran dimulai. Grandmaster Xia, tolong beri saya beberapa petunjuk. Kata leluhur tua Gong Liang dengan sopan. Itu benar, Xia Qingchen sedikit mengangguk, apa yang ingin kalian sempurnakan? Petik 2. Nenek moyang tua Gong Liang segera melambaikan tangannya dan memerintahkan seseorang untuk membawakan sekotak cetak biru. Grandmaster Xia, kami ingin menempa artefak nirvana tingkat kelima, payung merak. Ini adalah cetak birunya. Kotaknya dibuka, dan ada 100 gambar di dalamnya. Setiap cetak biru adalah desain yang tepat untuk sebuah komponen. Setiap bagian perlu disempurnakan tanpa ada kesalahan sebelum akhirnya dapat disatukan menjadi payung merak. Ya, mari kita mulai. Xia Qingchen bahkan tidak melihat cetak birunya dan segera mulai memberikan perintah. Nenek moyang, lelehkan rumput 3 kebijaksanaan, cairan berpendar, dan rumput api surgawi menjadi cairan. Ambillah 1, 3, dan 5 uang logam dari masing-masingnya, tidak lebih dan tidak kurang. Penatua pertama, kamu akan mencium 10 jin batu penghasil awan. Hanya ambil 5 jin esensi halus dan buang sisanya. Tetua kedua, kamu. Dia menginstruksikan mereka satu per satu. Nenek moyang tua Gong Liang dan yang lainnya berdiri terpaku di tanah, kebingungan. Tuan Muda Xia, kenapa Anda tidak melihat desainnya terlebih dahulu? Nenek moyang tua Gong Liang ragu-ragu. Apa yang dibicarakan Xia Qingchen bukanlah metode penyempurnaan payung merak. Tidak perlu melihat. Artefak nirwana tingkat kelima bukanlah artefak nirwana yang sangat sulit. Saya masih mengingatnya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Nenek moyang tua Gong Liang tercengang. Tidak terlalu sulit. Untuk berhasil membuat payung merak, setidaknya diperlukan 1.200 langkah. Dia tidak mungkin salah sama sekali. Tanpa desain, mustahil untuk mengingatnya.
Jika dia sudah seperti ini setelah mempercayai Xia Qingchen, orang bisa membayangkan dengan baik apa yang dipikirkan keempat tetua lainnya. Tetua kedua merendahkan suaranya dan mendesah, "Kakek, nenek moyang kita benar-benar menjadi kacau. Apakah kamu melihat siapa yang dia undang?" Tetua ketiga juga mengiriminya pesan, bahkan seorang Grandmaster pun tidak akan berani bersikap sombong dengan mengatakan bahwa dia akan membuat payung merak bahkan tanpa melihat desainnya. Tetua keempat menertawakan dirinya sendiri. "Anda sebenarnya ingin kami, para tetua, bermain rumah-rumahan dengan seorang anak. Hehehe. Tenanglah," kata sesepuh pertama sambil menghela nafas, sang patriark hanya akan bangun setelah kegagalan ini. Saat ini, Xia Qingchen berbicara dengan nada yang tidak memberikan ruang untuk berdiskusi, "Lakukan apa yang saya katakan." Setelah ragu-ragu beberapa saat, leluhur tua Gongliang melambai pada keempat tetua, "Mari kita mulai." Karena itu, di bawah bimbingan Xia Qingchen, leluhur tua Gongliang dan keempat tetua semuanya dimobilisasi. Gongliang Lin mengeluarkan 10 jin batu awan dan menurut apa yang dia katakan, dia menggunakan api surgawi untuk melelehkan batu awan menjadi cair. Setelah itu, kotorannya dipisahkan, hanya menyisakan 5 pon. Bab 410, Perubahan Sikap yang Drastis. Punyaku sudah selesai. Setelah menghabiskan 6 jam, Gongliang Lin akhirnya berhasil. Dia menyeka keringat di dahinya dan dengan tenang memasukkan cairan yang meleleh ke dalam wadah, lalu pergi ke samping untuk beristirahat. Xia Qingchen datang untuk memeriksanya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia mengerutkan kening. "Saya meminta Anda untuk mengekstrak sarinya, mengapa begitu tidak murni? Sempurnakan lagi." Gongliang Lin bersandar di bawah naungan pohon dan mengerutkan kening, "Punyaku tidak cukup murni." Xia Qingchen meliriknya dan memerintahkan, "Saya berkata, berlatih lagi." "Anda," hati Gongliang Lin terbakar amarah. Namun, karena leluhur tua Gongliang ada di sampingnya, dia hanya bisa menahan amarahnya dan memperbaikinya kembali. 6 jam lagi berlalu. Dia menantang terik matahari dan menyelesaikan penyempurnaan kedua, tubuhnya dipenuhi keringat. "Grandmaster Xia, saatnya memeriksanya." Gongliang Lin menekankan kata Grandmaster. Xia Qingchen berada sangat jauh. Dia dengan santai melirik dan berkata, "Sempurnakan lagi." "Apa?" Gongliang Lin sangat marah. Ia mengaku tidak berusaha banyak pada kali pertama. Tapi untuk kedua kalinya, dia memperbaikinya dengan serius, namun Xia Qingchen menolaknya dengan pandangan biasa. "Apakah dia tahu tentang pencairan?" "Bagus. Saya akan menyempurnakannya lagi." Gongliang Lin mulai menyempurnakan lagi, kali ini dia fokus penuh dan mengeluarkan keterampilannya secara maksimal. Pada akhirnya, 5 kati cairan bening berwarna putih susu tercium. "Baiklah, aku akan istirahat." Gongliang Lin melemparkan cairan leleh ke dalam wadah dan kemudian beristirahat di bawah pohon. Konsumsinya terlalu besar setelah dimurnikan selama 12 jam. Tanpa diduga, Xia Qingchen berjalan mendekat dan langsung menuangkan cairan leleh ke dalam ember sampah. Alisnya terangkat dalam. "Apakah kamu tahu cara mencium? Anda bahkan tidak tahu cara memurnikan. Perbaiki kembali." Saat ini, kemarahan Gongliang Lin meledak. "Junior, jangan melangkah terlalu jauh." Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sikap yang mengesankan. Adegan ini menarik perhatian sang patriark dan ketiga tetua. "Liner, bagaimana kamu bisa bersikap kasar pada seorang Grandmaster?" teriak leluhur tua Gongliang. "Jika dia ingin Anda menyempurnakannya kembali, perbaiki kembali." Gongliang Lin menarik napas dalam-dalam dan membawa ember sampah itu untuk dilihat oleh leluhur tua Gongliang. "Bukannya aku bersikap kasar, tapi Grandmaster Xia adalah pengganggu. Jika Anda tidak mempercayai saya, Patriark, Anda dapat secara pribadi memeriksa apakah cairan yang saya cium memenuhi standar." Nenek moyang tua Gongliang mendongak dan menyadari bahwa cairan itu sangat murni. Itu adalah produk peleburan bermutu tinggi. Dia mengangkat pandangannya dan berbicara kepada Xia Qingchen, "Grandmaster, kualitas cairannya adalah yang terbaik. Apa yang salah?" Petik 1. Dia tidak bisa tidak curiga jika Xia Qingchen sengaja mengincar Gongliang Lin. "Bagus sekali." Xia Qingchen menghela nafas tanpa daya, "Keterampilan dasarmu tidak solid. Pantas saja Anda gagal berkali-kali. Pada levelmu, kamu tidak akan bisa berhasil bahkan jika kamu mencoba 10 kali lagi." Kata-katanya langsung membuat marah keempat tetua. "Junior, jangan kurang ajar." Gongliang Lin berteriak. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengeluarkan 10 Jin Cloudstone. "Perhatikan baik-baik.
Bola api surgawi 3 warna muncul di telapak tangannya. Proses peleburannya tidak acak seperti yang dilakukan Gong Lianglin. Sebaliknya, dia mengendalikan api surgawi dengan cara yang sangat teratur, melebur setiap sudut batu yang keruh. Batu awan itu dibakar dan dicairkan. Setelah sebagian besar permukaannya benar-benar meleleh, hanya tersisa 5 pon paling murni. Ujung-ujungnya yang berhasil dicium adalah sebuah bola berisi cairan berwarna putih bersih tanpa kotoran apapun, seperti susu kambing. Ini adalah cairan leleh yang memenuhi syarat. Xia Qingchen menyimpannya dalam sebuah wadah. Saat dia mengangkat matanya, dia bertemu dengan 5 pasang mata yang dipenuhi kenangan tak berujung. Mereka belum pernah melihat teknik peleburan seperti itu seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa peleburan yang paling sederhana pun akan memiliki tingkat yang begitu dalam. Sebagai perbandingan, teknik peleburan mereka masih kasar. Sepertinya aku harus mengajarimu dasar-dasarnya dari awal. Xia Qingchen meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, "Kemarilah, saya akan menjelaskan poin utamanya secara detail." Keempat tetua saling memandang. Gong Lianglin adalah orang pertama yang melangkah. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, wajahnya tanpa kemarahan. Beberapa dari mereka sangat yakin dan mengaguminya. Saya telah salah paham terhadap Anda, senior. Mohon maafkan saya dan ajari saya. Saat seorang ahli bergerak, seseorang akan tahu apakah mereka berhasil. Gong Lianglin adalah seorang guru roh dengan pencapaian yang sangat tinggi. Hanya dengan melihat teknik peleburan Xia Qingchen, dia tahu bahwa Xia Qingchen adalah seorang ahli yang tak terduga. Meski memiliki kebanggaan sebagai keluarga Gong Liang, ia juga haus akan ilmu. Oleh karena itu, dia segera dengan rendah hati meminta nasihat. 3 tetua lainnya tidak mau ketinggalan dan meminta nasihat. Bahkan leluhur tua Gong Liang mau tidak mau datang untuk ikut bersenang-senang. Pada akhirnya, Gong Liangyun pun mendekat untuk mendengarkan penjelasan Xia Qingchen dengan hati yang bersemangat. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang dengan pencapaian tinggi dan pemahaman yang sangat tinggi. Setelah setengah hari menjelaskan, dia telah memahami hal-hal penting dan kemampuan peleburannya telah meningkat pesat. Gong Lianglin merasakan kemajuannya sendiri dan sangat gembira. Dia membungkuk lagi, junior gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap Grandmaster dapat memaafkan pelanggaran saya. Ketiga tetua itu pun yakin dan berterima kasih padanya. Benar, kata Xia Qingchen dengan tenang, menyempurnakan artefak nirvana tingkat kelima sesegera mungkin akan menjadi pembayaran terbaik. Mereka berempat mengangguk dengan hormat. Dengan kesediaan mereka untuk bekerja sama, proses selanjutnya menjadi lebih lancar. Setengah bulan kemudian, tempat payung yang memancarkan kilau lembut berdiri di depan semua orang. Itu sempurna, Gong Lianglin berkata dengan penuh semangat. Mereka telah memperbaikinya beberapa kali sebelumnya, dan hanya sekali mereka berhasil membangun struktur payung. Namun permukaannya penuh lubang dan terdistorsi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan apa yang ada di depannya? Gong Lianglin sudah sangat mengagumi Xia Qingchen, memperlakukannya seperti dewa. Keahlian Grandmaster Xia luar biasa. Saya terkesan. Xia Qingchen melambaikan tangannya, ayo kita semua pergi dan istirahat semalam. Siapkan juga bahan permukaan payungnya. Setelah setengah bulan penyempurnaan terus-menerus, kelompok tersebut kelelahan. Jika dia memaksakan diri untuk melanjutkan, dia akan membuat kesalahan. Wajah pucat leluhur tua Gong Liang dipenuhi dengan senyuman sambil terkekeh. Pergi dan istirahat, lalu siapkan gigi berkaca merah. Lusa, kami akan menyelesaikan penyempurnaan payungnya sekaligus. Gong Lianglin dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat mereka kembali ke halaman untuk beristirahat. Paman, tunggu. Saya ingin berdebat dengan sepupu saya. Gong Liangyun menyusul Gong Lianglin. Yang terakhir tercengang. Selama setengah bulan ini, Xia Qingchen telah membimbing Gong Liangyun ketika dia ada waktu luang. Dalam hal keuntungan, dia memperoleh lebih dari para tetua. Sulit untuk mengatakan tingkat pencapaian apa yang telah dia capai. Ketika dia mendengar bahwa dia ingin menantang Gong Liangni, dia berpikir sejenak dan berkata dengan gembira, baiklah. Dia juga ingin melihat seberapa besar kemajuan Gong Liangyun, yang berada di bawah bimbingan Xia Qingchen. Kembali ke rumah, Gong Liangni saat ini sedang menyempurnakan artefak nirvana tingkat pertama. Tekniknya halus dan tanpa kelesuan. Itu cukup brilian. Gong Liangyun melihat ini dan sedikit menggelengkan kepalanya. Itu sudah lewat, Snowwolf 1 Naverate Merermor Ana Interior. Namun, setelah setengah bulan dibimbing dengan cermat, penglihatannya berbeda dari kemarin. Saat ini,
Dengan tampilan biasa-biasa saja, dia bisa menemukan banyak kekurangan. Nier, Gong Lianglin berteriak padanya untuk berhenti. Gong Liangni berhenti dan menghiburnya, ini berat bagi ayah, kamu sudah menderita selama setengah bulan. Setelah dikalahkan oleh Xia Qingchen, Grandmaster palsu itu, selama setengah bulan, terlepas dari apakah itu tubuh atau hatinya, dia pasti sangat lelah. Gong Lianglin tertawa dan berkata, itu tidak sulit, aku akan memberitahumu nanti, sepupumu ingin berdebat denganmu tentang pengerjaan artefak nirvana. Dia, Gong Liangni menggelengkan kepalanya, menunjukkan kurangnya minat, lupakan saja. Saya akan menangis setiap kali saya kalah.